Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi racikan nektar yang banyak sekali teman-teman tanyakan. Nah, jadi di video kemarin-kemarin kan ketika saya merawat burung sogon, terutama ketika saya mendapatkan burung sogon trotol dari Om Byokan, kemudian saya berikan racikan nektar khusus, yaitu racikan nektar Banaspati. Ternyata burungnya itu makin hari makin gacor. Setelah itu cukup banyak sekali dari teman-teman yang menanyakan seperti apa racikan nektar tersebut atau cara pembuatannya itu bagaimana. Nah, karena kemarin itu nektarnya masih cukup banyak, akhirnya saya bilang kalau nektarnya akan saya habiskan dulu, dan nanti kalau nektarnya sudah habis, baru nanti akan saya buatkan tutorial cara pembuatannya beserta dengan bahan-bahannya. Nah, maka dari itu di video kali ini saya coba akan jelaskan bagaimana cara pembuatan dan juga bahan-bahan dari nektar Banaspati. Tapi sebelum kita ke cara pembuatannya, di sini saya akan spill sedikit hasil racikan dari nektar Banaspati. Nah, jadi untuk nektar Banaspati itu memang ampuh sekali untuk menaikkan birahi dari burung-burung sogon, baik burung sogon bahan ataupun sudah rawatan. Dan salah satu korban dari nektar tersebut adalah burung sogon saya, yaitu si Oliver. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Si Oliver ini birahinya menjadi naik sangat tinggi sekali. Padahal kemarin burungnya baru selesai ganti bulu, kemudian juga sempat burungnya itu nggak bunyi atau hanya ngerewek. Tapi setelah saya berikan nektar Banaspati, sekarang burungnya itu sudah kondisi lagi atau birahinya sudah tinggi lagi. Dan setiap saya dekati, saya cetraki seperti ini, pasti burungnya langsung bunyi. Dan selain itu, mental atau faktornya itu juga kembali ya teman-teman. Jadi kalau kita pertemukan dengan sogon lain, burungnya pasti narung. Selain si Oliver, ada korban satu lagi, yaitu burung sogon trotolan saya. Nah, burung ini saya dapatkan dari Om Byokan ya. Dan video unboxingnya juga sudah ada, dari pertama beli hingga perawatan harian, hingga saat ini burungnya sudah sangat rajin sekali. Dan itu juga saya berikan nektar Banaspati. Dan efeknya memang sangat bagus sekali. Baik burung sogon bahan ataupun sudah rawatan, tidak lama pasti burungnya itu menjadi bunyi, yang mungkin sebelumnya burungnya itu jarang bunyi atau hanya ngerewek kasar saja. Tapi setelah kita berikan nektar Banaspati, maksimal sekitar 2 minggu teman-teman nanti akan lihat perubahannya dari yang awalnya biasa saja menjadi luar biasa. Oke, dan sekarang langsung saja kita ke tutorial cara pembuatannya. Oke teman-teman, dan bisa dilihat di sini ya. Untuk nektar Banaspati yang kemarin ini sudah habis ya, tinggal sedikit sekali. Maka dari itu sekarang saya mau buat lagi, sekaligus saya contohkan kepada teman-teman seperti apa bahan-bahan dan juga cara pembuatannya. Untuk bahan yang pertama, di sini kita gunakan telur ayam. Untuk telur ayam ini kita gunakan cukup 1 butir saja, dan telurnya bebas, teman-teman bisa gunakan telur ayam kampung ataupun telur ayam negeri. Tapi kalau saya cukup pakai telur ayam negeri seperti ini, karena baunya tidak terlalu amis atau menyengat, tidak seperti telur ayam kampung. Nah, untuk telurnya kita gunakan 1 butir. Kemudian kita siapkan bahan kedua. Untuk bahan yang kedua adalah kita gunakan kolibri sweet. Untuk kolibri sweetnya teman-teman gunakan 2 saset seperti ini. Dan kolibri sweetnya juga bebas, bisa gunakan yang biasa seperti ini, ataupun kolibri sweet legend. Tapi kalau untuk saya cukup yang biasa saja seperti ini. Untuk bahan yang ketiga kita gunakan susu kental manis. Nah, untuk susu kental manis ini bebas ya teman-teman, tidak harus gunakan Frisian flag atau bendera. Teman-teman bisa gunakan susu kental manis merek apapun. Yang terpenting adalah susu kental manis yang putih, jangan yang coklat. Lanjut lagi untuk bahan terakhir atau yang keempat, yaitu dextro. Tapi untuk dextronya tidak kita gunakan semuanya ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan.
Nah, jadi kurang lebih seperti inilah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat nektar banaspati. Jadi kita hanya gunakan 4 bahan saja, yaitu ada telur, kolibri sweet, susu kental manis, dan juga dextro 87. Kemudian saya coba akan jelaskan untuk penggunaan dextronya nanti. Untuk dextronya tidak kita gunakan semuanya ya teman-teman, melainkan nanti kita akan gunakan setengah saja. Dan kebetulan sekali untuk dextro saya ini, sebelumnya sudah saya pakai, jadi sudah saya ambil setengah. Dan setengahnya itu saya buat di nektar banaspati yang sudah habis ini. Nah, jadi intinya untuk dextro tidak kita gunakan semuanya, melainkan teman-teman pisahkan dulu, yaitu kita buat setengah-setengah. Karena isinya itu kan tidak banyak ya teman-teman. Tapi meskipun kita bagi menjadi 2 pun, dextro tetap memiliki khasiat yang ampuh. Oke, dan sekarang kita lanjut untuk cara pembuatannya. Untuk cara pembuatannya, pertama-tama di sini teman-teman siapkan wadahnya dulu untuk tempat membuat nektarnya. Kemudian setelah itu kita akan masukkan telur. Nah, untuk telur ini kita ambil kuningnya saja. Jadi untuk putih telurnya tidak kita gunakan. Dan sekarang kita masukkan dulu 1 butir kuning telur ayam. Jika sudah, setelah itu kita harus kocok dulu agar telurnya itu menjadi hancur atau menjadi lembut. Nah, kurang lebih seperti ini. Tujuannya agar telurnya nanti tidak menggumpal ya teman-teman. Karena kalau tidak diaduk dulu seperti ini atau kita hancurkan, nanti telurnya akan menggumpal. Nah, jika telurnya sudah kita aduk seperti ini, kemudian kita masukkan bahan yang kedua, yaitu kolibri sweet. Untuk kolibri sweet ini kita gunakan 2 saset ya teman-teman. Nah, langsung kita masukkan saja seperti ini. Kolibri sweet ini cukup ampuh juga untuk menggacorkan burung-burung bahan. Tapi ini khasiatnya berbeda dengan dextro ya teman-teman. Kalau dextro itu kan multivitamin yang tujuannya untuk mendongkrak birahi. Sedangkan kalau kolibri sweet ini adalah konsentrat tinggi. Jadi dia memenuhi kebutuhan nutrisi burung, sehingga burungnya itu menjadi sehat. Dan tentunya kalau burung sehat itu lama-kelamaan pasti akan gacor. Oke, setelah kolibri sweet kita masukkan sebanyak 2 saset. Setelah itu kita aduk lagi agar tercampur dengan kuning telurnya. Nah, kita aduk-aduk ya teman-teman. Ini harus merata, karena biasanya kalau telur itu terkena kolibri sweet, biasanya pasti agak menggumpal, tapi nggak apa-apa. Yang terpenting kita aduk-aduk secara merata. Jika kuning telur dan juga kolibri sweetnya sudah kita campur seperti ini atau kita aduk-aduk, setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam botol dextronya, yang tentunya dextronya sudah kita bagi 2. Nah, sebelum itu saya akan copot stiker dari dextronya dulu agar teman-teman nanti bisa melihat takarannya dengan mudah. Oke, sekarang kita masukkan dulu racikan kuning telur dan kolibri sweetnya ke dalam botol dextro. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, ini sudah saya masukkan semuanya dan hasilnya akan seperti ini. Dan jika sudah seperti ini, maka tinggal kita tambahkan bahan yang terakhir, yaitu kita masukkan susu kental manis. Nah, untuk susu kental manis ini, kalau saya pribadi saya gunakan sampai setengah botolnya ya teman-teman. Tapi kalau burung teman-teman itu di rumah banyak, mungkin teman-teman bisa coba dilebihkan sedikit. Ya mungkin setengah lebih dari botolnya. Jadi teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Tapi kalau saya pribadi cukup setengah botol saja. Nah, jika susu kental manis sudah kita masukkan hingga setengah botol, lanjut lagi tinggal kita tutup botolnya. Setelah itu kita kocok agar semua racikannya tercampur menjadi satu. Nah, ini kita kocok-kocok saja seperti ini sampai semuanya tercampur. Dan setelah itu racikan banaspati pun sudah jadi. Nah, jadi untuk cara pembuatannya sangat simpel dan mudah sekali ya teman-teman. Jadi cukup gunakan telur ayam, kolibri sweet, dextro, dan juga susu kental manis. Dan racikan ini memiliki tekstur yang tidak terlalu kental atau agak encer. Tapi kalau untuk saya, biasanya masih saya encerkan lagi. Karena kalau tidak begitu, burung ketika meminum nektarnya akan belepotan, sehingga nanti akan digesek-gesekkan ke tangkringan dan membuat sangkar menjadi kotor. Jadi untuk penyajiannya nanti, pasti akan saya tambahkan lagi dengan air gula. Kemudian, saya jelaskan juga, untuk nektar banaspati ini bisa teman-teman simpan di kulkas ataupun tanpa kulkas. Tapi lebih saya sarankan
disimpan di dalam kulkas karena ada campuran telurnya, sehingga nanti racikannya akan bertahan lebih lama lagi. Dan untuk racikan ini bisa bertahan 1 bulan lebih teman-teman. Kalau burung teman-teman itu sedikit, bisa lama banget, pokoknya dipakai sampai habis. Entah itu habisnya 1 bulan atau lebih atau hampir 2 bulan, itu tetap aman digunakan. Yang terpenting adalah racikannya disimpan di dalam kulkas. Nah, kemudian kalau tidak disimpan di kulkas itu bagaimana? Kalau tidak disimpan di kulkas, racikan ini bisa bertahan 2 hingga maksimal 3 minggu. Dan setelah 3 minggu saya sarankan teman-teman ganti lagi dengan racikannya yang baru. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Cara pembuatan nektar banaspati yang sangat ampuh untuk menaikkan birahi dari burung-burung ban ataupun shotgun yang sudah rawatan. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi, dan juga informasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan salam kicau.